Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTubeku dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan Khotoya Channel yang selalu menampilkan, menyajikan edukasi sebuah inovatif dalam kita kewirausahawan. Selain Khotoya Channel itu menampilkan promosi-promosi saudara-saudara kita yang pedagang kaki lima, Khotoya Channel selalu menampilkan beberapa tutorial-tutorial. Mudah-mudahan sahabat YouTubeku yang kucintai di luar sana bisa mengambil hikmahnya yang bernilai positif, sehingga kita semuanya itu ada di diri kita ini terbuka motivasi untuk kewirausahaan, potensi-potensi yang ada dalam diri kita itu yang bisa kita gali, sehingga kita tidak tertinggal oleh kawan-kawan kita yang lain. Jangan kita selalu menonton pada orang, karena menonton itu hanya kita jadi penonton, tapi kita harus tampil sebagai pemain. Kapan lagi kalau bukan dimulai dari kita sebagai pemain? Jangan hobi menonton, kalau menonton itu enggak ada untungnya. Yang jadi pemain itulah yang dapat untungnya. Oke sahabat YouTube yang dimanapun berada yang aku cintai, edukasi dari Khotoya Channel ini ambillah positifnya, jangan kamu nilai negatifnya, karena Khotoya Channel selalu ingin saudara-saudaraku di luar sana itu maju bersama-sama. Jangan selalu jadi penonton, tapi tampillah engkau tuh jadi pemain-pemain yang handal, yang bisa dihandalkan oleh diri kamu sendiri dan keluarga kamu semuanya. Oke sahabat YouTubeku, pertama-tama kita akan menyajikan tutorial bagaimana cara membuat bakso yang bagus itu yang bagaimana. Contohnya seperti ini. Ini kalau ini daging, ini adonan bakso ini kalau dagingnya daging ayam, ini kamu harus air untuk masaknya ini harus panas. Ini harus panas sahabatku. Kalau tidak panas nantinya hasilnya kurang bagus, anget. Kalau dingin dia akan lekat pada panci sehingga tidak berbentuk, kurang bagus. Sehingga di sini dibutuhkan air yang anget tapi agak panas. Cuman kalau adonan yang ini daging ini air ini dingin nggak apa-apa, tidak lekat, karena kondisi daging itu bagus, tidak melekat pada panci dan melekat pada bakso yang lain, dia langsung jadi mengkel. Oke, di sini ini kalau adonan dari pasar ini jangan langsung dibikin sahabatku. Ini harus melalui proses supaya bakso itu gimana caranya keset, tidak terlalu halus, karena kalau bakso yang bagus itu terlihat agak keset, tidak licin halus itu, tidak. Bakso yang bagus itu kelihatannya tuh agak kerut-kerut kayak jeruk purut, seperti jeruk purut itu, bukan yang halus licin, bukan. Untuk supaya seperti jeruk purut kerut-kerut keset, maka kita harus mulai proses. Caranya begini, simak saja. Oke sahabat YouTube. Tangan ini sudah bersih, cuman untuk higienisnya kita cuci kembali. Begini, ini jangan sampai ada kotoran-kotoran, ini harus bersih, higienis, harus bersih. Jangan sampai ada tai ayam lekat di tangan, harus bersih benar-benar. Ini tadi sudah aku cuci sampai 2 kali, ini ketiga kalinya untuk pembilasan. Jadi tangan ini harus bersih sahabatku, bersih supaya halalan thayyibah. Jadi kalau bersih itu baik, tidak mengandung bakteri-bakteri gitu. Jadi jangan lupa pembersihan tangan dulu, karena kalau ada pakai sarung tangan lebih bagus. Cuman kalau nggak ada sarung tangan kita harus mencuci yang bersih dulu, yang bersih seperti higienis. Oke, selanjutnya begini, sudah bersih, tangan bersih,
Nah, begini. Sudah tangan bersih, ini begini. Dari pasar harus diaduk lagi. Diaduk lagi. Dari pasar harus diaduk lagi. Karena dari pasar itu belum sempurna. Belum sempurna. Dari pasar itu belum sempurna. Aduk rata. Dari tempat gilingan maksudnya, bukan dari pasar, karena Pak gilingan itu tempatnya di pasar. Kalau ada di rumah ada gilingan, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah terlihat begini kerut kan, nah ini sudah ada agak keset-keset, tidak licin. Ini rasa sudah menyatu. Pokoknya sudah terlihat bagus. Set. Nah, kembali. Untuk isian sahabatku, ini namanya daging cincang, daging yang sudah digiling, cuman sudah saya proses dimasak. Dimasak sudah dibumbui, pakai kaldu sapi. Jangan kita untuk isian bakso itu jangan mentah, karena kalau mentah, daging mentah, gilingan mentah, itu bahayanya. Kalau bakso kita nggak habis atau kita simpan di kulkas, nantinya dia warna basi, bisa basi, tidak tahan sampai 2 hari atau sampai seminggu, nggak tahan, dia di dalamnya basi. Untuk mengatasi kebasian bakso, kalau kita simpan sampai seminggu di freezer, maka ini harus kita masak ulang. Jadi dibumbui pakai kaldu, itu pakai kaldu sapi. Baik itu daging ayam maupun daging sapi, ini harus dimasak dulu agar bakso itu awet. Kalau kita simpan di freezer sampai seminggu nggak apa-apa, cuman kalau ada isian di dalam bakso itu bisa basi, itu karena dia mentah, daging mentah dimasuk di dalam bakso. Ya, baksonya masak, ininya mentah, jadi basi. Air-air yang dalam kandungan isian ini bisa basi. Maka ini terlebih dulu biar awet, ini kita masak. Ini kita masak. Oke, tangan sahabat YouTube, tangan aku ini sudah aku cuci megang sini nih. Sudah bersih. Jadi untuk isian. Maka kami pemberitahuan bahwa isian ini harus dimasak dulu pakai kaldu. Pakai kaldu, pakai bawang putih, pakai pokoknya selera sahabat YouTube, atau diisi pakai tahu atau pakai segala macam cabai supaya bisa bakso mercon. Cuman intinya isian itu harus dimasak, jangan sampai basah, jangan sampai mentah. Kalau mentah nggak bisa bakso itu tahan, nggak bisa tahan sampai seminggu atau sebulan kalau di freezer. Kalau dimasak isiannya sebulan nggak apa-apa di dalam freezer, tidak basi enggak. Makanya caranya begitu. Oke sahabat YouTube, mungkin bisa dipahami dari saya. Dan selanjutnya kita akan memproses.